Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Teman-teman yang suka dugem malam itu sekarang udah bosen kayaknya. Sekarang lagi tren ini ya, joget atau dance atau mungkin having fun di pagi sambil minum kopi. Sambil DJ. Nah, ini tamu kita Kevin Japar, founder dari Morning Rave Jakarta. Jadi gue kemarin ini cobain, asik banget bro. Aduh, asik banget. Sebenarnya gue udah ngamatin ini di luar negeri itu lagi happening ya. Iya benar. Jadi sekarang Lagi happening. aku lihat ya tren generasi sekarang, ada generasi Z ini sekarang ada tren berubah nih dari pola hidup yang lebih sehat lah. Pola hidup lebih sehat, iya benar-benar. Jadi mereka lagi pengen ngejar wellness, keseimbangan hidup. Nah jadi dulu tren kan kalau zaman milenial gitu kan, mereka suka pergi party malam. Party malam, iya. Terus besok paginya mesti kerja, mereka tuh hangover, capek. Iya benar. Waduh, betul. Ya, tapi dengan pola hidup yang lebih sehat, sekarang orang pengen, aku pengen have fun dengan musik, tapi besoknya aku masih fresh, gitu loh. Besoknya masih fresh. Nah, makanya kita coba kumpulin teman-teman komunitas yang pengen ngejar wellness yang lebih baik, terus kita bikin Morning Rave, di mana kita menganut konsep namanya soft clubbing. Soft clubbing. Wah, asik. Iya. Kita kumpulin teman-teman dengan party ataupun setup seperti klub, tapi di tempat yang non alkohol. Non alkohol ya? Oke, non alkohol. Jadi kita bikin di lokasi yang memang asik ya, seperti coffee shop, tempat breakfast, bakery, supaya ambience partinya ada, tapi kita nggak jual alkohol. Nggak jual alkohol. Oke, jadi ini base-nya community musik yang suka party, tapi yang dulunya suka pergi malam, sekarang dia pergi pagi. Iya, biasa life changing ya. Nah, sempatnya pagi lah dia. Sempatnya pagi ya, malam udah. Ya emang malam juga agak bahaya juga kali ya. Bener. Tadi kalau kebanyakan minum alkohol bisa terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Oke, jadi ini pas banget, dan gue lihat yang satu yang udah 2 kali ya lu ada ini nih. Udah 2 kali. 2 kali deh. Antusiasnya juga bagus ya. Ya, begitu kita coba iklanin gitu ya, kita promosi lewat akun media gitu. Dalam beberapa hari aja tuh full reservasi. Full reservasi. Biasanya lu batasin berapa orang sih kalau kayak gitu? Sebenarnya kita batasin kayak 100 sampai 150 orang. Oke. Karena lokasi kita atau tempat venue yang kita ambil itu kan agak nggak terlalu besar. Jadi kita juga biar lebih nyaman, ya kita 100 sampai 150 orang. Cuman dalam saat yang surprisingly aku share di grup WhatsApp sama di Instagram, dalam 3 hari itu banyak yang respon balik, terus mereka join. Terus nanya caranya gimana sih ikutnya, dress code-nya apalah, caranya gimana. Orang tuh antusias. Iya. Karena mereka juga merasa ini hal yang baru, positif, terus mereka pengen ikut, tapi masih bingung nih caranya gimana nih, polanya apa sih. Nah, di situ aku coba edukasi lah, ataupun sharing pengalaman aku. Kalau aku kan pernah juga soft clubbing di Thailand, di luar negeri, dan aku coba copy apa yang saya lihat di luar negeri, copy di Indonesia. Nah, jadi kan itu basically komponennya ya. Kan gue ikut yang itu tuh. Gue liat, biasanya kan gue liatnya di luar negeri, liatnya di YouTube biasanya. Ini gue ngalamin langsung, experience langsung. Asik juga nih. Ya kan, waktu itu hari Minggu pagi tuh, ya kan. Ada DJ-nya, seru tuh, DJ-nya mantap gitu kan. Terus juga ada kayak MC atau penyanyi ya, MC atau penyanyi? MC ya. MC lah ya. Kalau di klub sekarang namanya hype man. Hype man ya. Oh, hype man ya. Hype man ya. Jadi kayak bikin sesuatunya hype gitu. Oke, hype man-nya tuh ada 2 tuh kemarin gue lihat. Wah, kayak seru tuh, saling
mensupport gitu, jadi bikin crowd-nya lebih ya bener-bener kayak party lah. iya. Ya bener-bener Iya, kayak iya. rave lah. Iya, Rif. Nah, gue bagusnya tuh gue pernah lihat di YouTube, jadi gue begitu itu, wah exciting gitu loh, iya kan? Mungkin kalau pas istri gue ikutan agak bingung dikit, gue jelasin dikit gitu, ini. Nah, akhirnya dia bisa enjoy gitu ya. Tapi orang gampang menyesuaikan ya. Basically menurut gua gampang karena Iya. nggak ada rules apa-apa, Nggak jadi ada be, rules, be iya. yourself. Be yourself. Jadi datang, enjoy breakfastnya, Iya. enjoy musiknya, Iya. terus kita semua di situ equal lah. Kayak mingle gitu jadi, ya. semua sama, jadi kayak kita bisa interaksi dengan teman-teman yang lain lah. Iya. Ya tadi ya, DJ, hype man tadi ya, Iya. kayak MC gitu. Terus ada kopi sama breakfast tadi ya. Breakfast. Iya, kopi sama breakfastnya toast gitu ya kan. Toast. Nah, terus juga yang asik tuh bajunya kayak bebas gitu ya. Ada yang mungkin habis olahraga gitu ya. Nggak tahu yang gue lihat gitu kan. Ada juga mungkin yang enjoy, yang semi formal lah ya. Semi formal. Iya. Jadi sebenarnya aku pengen sebenarnya di volume pertama aku nggak ada dress code. Nggak ada dress code. Dress code, oke. jadi orang pakai baju bebas. Terus aku dapat masukan dari teman-teman, Iya. biar lebih lucu atau fotonya lebih keren, kenapa kita pakai dress code-nya tuh warna. Jadi kita coba, kemarin pakai warna putih kah, warna hitam kah, jadi kita pakai kombinasi warna gitu loh. Jadi kita ada sedikit dress code, jadi biar feel bondingnya tuh Bondingnya ada ada. ya, oke. Gitu. Nah, apa sih syarat untuk ikutan community ini nih, Vin? Sebenarnya nggak ada syarat, jadi follow Instagram Follow Instagram, @morningrave_jakarta. Ntar kita ada volume ketiga, mungkin nanti tinggal join experience pengalaman morning rave di pagi hari. Gitu. Asik. Berarti tempat ini pindah-pindah ya? Yep, bener, pindah-pindah. Jadi Pindah-pindah kita ya? pengen Oke. ngusung itu kayak breakfast beat. Jadi aku pengen ngajak teman-teman morning rave ini pindah-pindah tempat untuk merasakan breakfast di Jakarta. Jadi kayak Oke. mungkin volume pertama kita di restoran Indonesia, Iya. rave dengan makan bubur, jadi konsepnya kayak gitu. Iya. Bubur, terus minum. Seru juga deh. Itu yang volume 1, terus yang volume kedua, aku pengen ngajak teman-teman itu kayak coffee rave, iya. morning rave, Morning rave, dengan minumnya kopi dengan toast yang tadi. Iya, kopi dan toast ya. Mungkin yang ketiga kita Iya. coba ada unsur matcha. Matcha, oh iya. Terus ya mungkin yang ke volume keempat lagi mungkin kopi tiam. Jadi Kopi tiam, Iya, oke. jadi kita akan cari spot-spot ataupun tempat yang menarik untuk breakfast. Kita bikin di situ jadi morning rave. Itu konsepnya. Seru. Asik sih. Iya, jadi orang abis olahraga juga bisa ikutan, ya, atau ya pokoknya mau breakfast sambil menikmati suasana yang beda, experience yang beda ya. Yes. Ada sedikit lagi ya, ketika saya sharing informasi ini di Instagram gitu, Iya. banyak banget yang nanya, boleh nggak aku ajak anak, boleh nggak aku ajak anak gua untuk morning rave gitu ya. Iya, gimana tuh? Nah, aku jawab boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi Oh. makanya morning rave ini open buat segala umur. Iya. Terus anak-anak juga oke. Jadi Iya. datang karena kita ngajarin bahwa party itu ataupun morning rave itu terbuka buat semua kalangan lah. Selama kamu suka musik, suka breakfast, kamu datang. Iya. Oke. Nah, itu juga kalau misalnya untuk biayanya itu gimana tuh? Mungkin boleh disebut juga. Biaya sebenarnya kita nggak ada charge biaya gimana, tapi Iya. karena kita pengen lebih simple, operasional Iya. kitchen ya sebenarnya. Jadi kita tuh ada jualin tiket. Oh, Jadi- jualin tiket, iya, iya, jadi iya. tiket itu boleh ditukar dengan breakfast. Oh di tempat iya, itu. kayak Jadi, waktu itu ya, iya, jadi- breakfast sama kopi ya waktu Iya, itu ya. iya, kopi. Nanti Jadi- ntar apalagi ya matcha atau Baca, apa? iya benar. Jadi kita jual tiket untuk tukar dengan breakfast di tempat kita. Iya. Tapi menurut gue sih itu experience yang beda gitu kan ya. Gue sih merasa, wah kayak di luar negeri nih. Iya. Karena belum ada kan Iya, di sini benar. kan.
Jadi wah experience yang mahal tuh experience-nya. Benar. Iya, jadi teman-teman yang nanti penasaran bisa cek juga nanti IG-nya ya di Morning Rave Jakarta. Benar. Bisa follow IG-nya, nanti di situ akan ada banyak kegiatan-kegiatannya. Benar. Nah kalau gitu untuk brand-brand kalau misalnya mau kolaborasi sama lu bisa juga dong? Atau Boleh, gimana? boleh. Jadi kita open banget sponsorship ya. Jadi Sponsorship ya? jadi kenapa kita butuh sponsorship? Jadi Morning Rave ini kan berasal dari willingness kita untuk sharing sesuatu yang positif. Iya. Jadi aku pengen tuh ada teman-teman yang pengen support gerakan positif untuk gabung dengan kita. Jadi kayak kamu punya produk wellness, produk yang kesehatan, terus ada produk yang menunjang kita tuh hidup lebih baik lah. Nah itu boleh gabung dengan kita gitu loh. Nanti bisa DM aja ya? Boleh deh. Atau kolaborasi tempat atau apa mungkin bisa juga nih ya? Jadi kayak kamu punya breakfast venue atau tempat breakfast yang menarik, cafe gitu, terus atau coffee shop atau kopi tiam, atau kamu jual bubur, tempat kamu keren, jadi asik, jadi kita bisa datang buat bikin tempat rave di tempat kamu. Asik, gitu dia tuh. Ini jadi salah satu strategi baru ya untuk meningkatkan omset juga lah ya, dengan gaya yang berbeda gitu. Kalau DJ bisa ini juga DJ boleh. Jadi kita sebenarnya open format. Jadi banyak juga yang nanya jenis musiknya apa sih? Ya jadi aku juga nggak kotak-kotakin DJ yang main di tempat kita itu. Kamu mesti main yang ini, lagunya ini, settingnya ini. Aku nggak. Aku kasih kreasi sekreatif mungkin. Be yourself DJ itu. Jadi kayak DJ yang datang, be yourself. Kamu mau main apa aja, be yourself. Jadi aku juga nggak mau bilang, lagu ini nggak boleh ya, lagu ini nggak boleh, nggak. Selama kamu main tempat aku, kamu be yourself, kamu keluarin kreativitas kamu aja. Jadi aku pengen semua orang di Morning Rave menjadi dirinya sendiri. Jadi kamu suka main lagu apa, kamu suka minum apa, kamu be yourself. Kamu suka joget ya kamu joget gitu. Oke. Iya. Karena ini kan bisa berkembang terus nih. Yes, aku pengen teman-teman punya impian lah, jadi kayak visi misi kita pengen bikin. Kalau Morning Rave sekarang kan konsepnya breakfast beat, jadi kayak kita ke tempat breakfast, jualan breakfast. Tapi aku kedepannya pengen itu kayak kita bikin Morning Rave yang rave sesungguhnya gitu. Jadi kayak kita di tempat lapangan atau tempat ini kita benar-benar rave party pagi hari gitu. Iya. Cakep tuh. Bisa. Nanti kita bisa coba diiniin. Dan juga ada bazar, mungkin di bazar pagi-paginya. Boleh. Morning Rave dulu, terus baru boleh. ini ya. Jadi kayak kita juga banyak yang nanya juga, kita open nggak kolaborasi dengan komunitas. Jadi jujur kita open kolaborasi. Jadi di volume pertama pun ada komunitas mobil, mereka juga datang gitu. Jadi kayak kamu punya komunitas motor, komunitas sepeda, komunitas lari, abis dari kamu CFD ataupun morning ride-nya kamu boleh gabung ke tempat kita gitu loh. Jadi kita open buat segala komunitas. Jadi nggak kita kotak-kotakin diri kita, kita khusus komunitas sepeda doang, nggak. Tapi kita semua komunitas Di-combine ya. boleh datang dan boleh gabung bersama kita gitu. Nanti problemnya adalah tempatnya nih. Kan makin lama makin berkembang nih. Tadinya 150 kayaknya bisa lebih banyak lagi ya. Ya tapi kita pengen bikin tetap suasana itu intimate lah. Intimate ya. Jadi teman-teman itu saling kenal, yang belum kenal jadi saling kenal gitu. Aku maunya be one family yang kita punya visi misi yang hidup lebih sehat gitu. Asik sih. Wah, mantap. Nah, saat ini kan baru di Jabodetabek nih. Bener, Jakarta. Ada planning ke depannya lagi? Jadi aku lihat ada teman-teman juga di Jawa Timur juga, mereka ada bikin konsep yang serupa. Tapi aku pikir ini something yang baru. Kemarin juga ada teman saya yang punya coffee shop di Jawa Barat lah, di Puncak Bogor gitu. Mereka undang kita buat bikin event juga di tempat dia. Jadi aku merasa ini sebuah gerakan ataupun hype baru di Jakarta, terutama Indonesia. Jadi kayak aku pengen juga ngajak teman-teman kalau di daerah itu welcome aja, kamu bikin konsep yang sama. Jadi
nggak ngebatasin diri aku doang, karena aku pengen kita tuh promosiin musik pertama, hidup sehat, terus bahwa semua orang tuh berhak party. Nggak harus semua orang berhak party, ya berhak rave. Cuma non alkohol ya, non alkohol gitu ya. Karena banyak orang yang dulunya party, udah tobat nih misalnya. Udah tobat, ya kan. Terus dia rindu, kangen. Dia rindu dengan musik, ya lu boleh datang. Jadi ini berhak semua orang itu. Asik tuh. Terus kemarin yang gue datang itu kan lagu-lagu, ada lagu-lagu lama yang di ini kemarin. Wah, asik banget tuh. Kayaknya memorinya. Iya, jadi ya musik juga kita kurasi lah. Jadi musik aku bilang kita lebih ke slow R&B ataupun musik yang gimana ngajak orang, gue dulu kayak gini loh, tapi sekarang gue udah papa mama lah. Tapi memorinya masih inget ya. Jadi ortu gitu, tapi tadi masih ini lagu gue dulu nih. Iya. Tapi memang dikombin sama lagu sekarang. Kayak kemarin ada lagu Chanel-nya juga, Thailand juga ada tuh. Iya, benar. Ya dikombin. Jadi wah asik nih zaman now, terus ada zaman yang lalunya dikombin. Wah seru sih. Wah keren banget. Sekali lagi buat teman-teman nanti pengen ikutan, nanti bisa follow IG-nya, bisa join nanti di acara-acara Morning Grave by Kevin ini kan. Wah. Dan gue lihat juga tadi ya, brand-brand bisa ya istilah kata sponsor atau kayak promo lah ya. Karena banyak ini kan kalau bahasa aku kolaborasi lah. Kolaborasi ya. Iya, jadi kayak nggak harus satu sisi kamu support aku, tapi aku juga welcome juga UMKM ya. Jadi kayak selama visi misi kita sama lah, kita coba kolaborasi dengan teman-teman lah. Iya. Vin, by the way kalau lu backgroundnya DJ juga atau gimana, Vin? Jadi background saya profesional. Jadi memang saya kerja corporate profesional. Tapi di satu sisi saya punya media yang media lifestyle, media independent lifestyle lah. Jadi kayak aku punya media independent lifestyle namanya Indo Night Spot. Jadi aku memang suka dengan musik dan lifestyle nightlife. Jadi dari situ aku belajar bahwa nggak semua orang tuh suka nightlife. Padahal nightlife itu kan nggak sisi negatif ya, tapi positifnya juga. Korelasinya dengan Morning Rave adalah aku pengen nih ngajak teman-teman yang dulunya nightlife, yang udah pensiun ya, main di Morning Rave. Iya, tanpa alkohol tadi. Karena aku rasa sekarang banyak orang udah mulai hidup sehat lah. Iya, takut sama hangover tadi kan. Jadi bilang gitu kan. Ya apalagi mungkin untuk keluarga atau bekerja atau itu kan mengganggu produktivitas. Benar. Iya, nah solusinya dengan Morning Grave ini. Asik. Mantep. Boleh kasih kesimpulan nih, apa yang mungkin di summary ya, gue jadi highlights ini, apa yang menjadi keunggulan dari Morning Grave-nya Jakarta nih? Morning Rave Jakarta ini adalah kumpulan teman-teman lah. Jadi aku mau bilangnya kita kolaborasi kolektif teman-teman yang pengen hidup lebih baik, lebih suka musik. Kita terbuka buat segala kalangan, anak muda, anak tua, anak-anak juga kita welcome. Terus kita juga no judgment di situ. Jadi aku pengen ngajak semua orang bisa have fun, breakfast bersama kita, dengerin musik yang baik di pagi hari. Asik. Nama network yang pasti. Jadi nama network ya. Benar-benar. Iya, di situ gue kemarin banyak kenalan baru juga, seru juga gitu ya. Bro, thank you so much ya udah sharing. Ada lagi ya mungkin yang kelupaan atau ingin disampaikan? Aman sih. Jadi mungkin follow IG-nya kita lah. Morning Rave Jakarta. Ya semoga teman-teman ya bisa jadi hidup lebih sehat nih. Terus ngopi sambil party tapi di pagi hari. Asik. Ya. Thank you Bang Kevin ya. Thank you so much. Oke, teman-teman demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti bisa follow IG-nya Morning Grave Jakarta ya. Saya taruh di description. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Kevin. Bye bye. Thank you.